Pesawat baru saja mendarat di pukul 3 sore. Terlihat seorang pria tampak berjalan keluar dari bandara, lalu menghentikan taksi. Hotel yang bagus di kota ini. Baik tuan, ya, Sean atau Ian baru saja tiba di kota tempat Sarah berada. Dari mana ia tahu semuanya? Berasal dari isi kotak yang ia ambil. Ternyata ada beberapa foto yang di belakang foto itu tertulis tanggal jadian mereka beserta lokasi saat mereka merayakan anniversary. Walau tempat itu berbeda-beda, tapi setidaknya tetap di kota yang sama. Jadi Sean menggunakan itu sebagai petunjuk. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya ia sampai juga di sebuah hotel mahal berkelas. Ia akan istirahat dulu dan mungkin besok baru akan memulai mencari keberadaan istri dan anaknya. Hati-hati, tegur Sean saat seorang pria tak sengaja menabraknya. Pria itu pun mengumpulkan barang-barangnya yang berjatuhan di lantai lalu meminta maaf pada Sean. Maafkan saya tuan, saya kurang fokus, ucap pria itu berdiri lalu menatap Sean. Mata pria itu tampak memicing, membuat Sean menjadi bingung. Anda Pak Sean? Tanya pria itu membenarkan kacamatanya. Kau mengenaliku? Tanya Sean menunjuk dirinya sendiri. Iya, saya mengenali Anda. Anda adalah Sean Rafardian, seorang dosen tempat saya mengajar juga. Bagaimana kabar Anda dan istri Anda? Sean langsung menjabat tangan pria itu lalu mendekatkan diri. Kau mengenal istriku? Apa kau tahu di mana dia? Tanya Sean seperti mendapatkan angin segar. Tunggu, apa Anda tidak tahu di mana istri Anda berada sekarang? Tanya pria itu dengan kening berkerut. Sebenarnya aku baru saja kecelakaan dan melupakan beberapa ingatan masa laluku, termasuk istriku. Itulah kenapa aku kemari. Aku ingin mencari istriku. Mau tak mau, Sean harus sedikit curhat agar bisa mendapatkan informasi dari pria yang tak dikenalnya ini. Oh, saya turut berduka. Semoga Anda cepat pulih. Kalau Anda ingin bertemu istri Anda, cari saja di rumah sakit atau mau saya antarkan? Boleh, tolong antarkan aku ke sana. Aku tidak tahu jalan, ucap Sean benar-benar senang karena pria di depannya ini sangat baik. Anda mau check-in dulu atau sekalian saja barang-barang Anda dibawa ke rumah sakit? Tanya pria itu. Langsung saja ke rumah sakit. Nanti masalah barang aku bisa mengaturnya. Baiklah, ayo ke mobil saya. Oke, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra, sama-sama. Sean pun membawa barang-barangnya yang berupa koper dan tas ke mobil pria yang bernama Hendra itu. Mobil pun melaju membelah jalan di sore hari yang ramai. Sean melihat sekitar jalanan, tiba-tiba saja terlintas banyak ingatan di benaknya. Ia benar-benar ingin mengingat semuanya. Rasanya sangat tersiksa jika hanya mengingat separuh-separuh saja. Beberapa menit kemudian, mobil pun tiba di sebuah rumah sakit yang besar. Sean langsung turun dari mobil dan langsung mengeluarkan koper dan tasnya. Ayo Pak Sean. Sean alias Ian pun mengangguk lalu mengekori Pak Hendra yang menuntunnya ke ruang rawat istrinya. Sebenarnya banyak pertanyaan di benaknya sekarang. Mulai apakah ia dulu banyak teman hingga tanpa sengaja bisa bertemu dengan Pak Hendra dan mengapa istrinya bisa masuk rumah sakit. Ruang inapnya sudah dipindah Pak, ucap Pak Hendra membuyarkan lamunan Sean. Dipindah? Iya, baru saja perawat bilang kalau ruang inapnya sudah dipindah karena istri Anda mengalami depresi. Tolong bawa aku ke sana, pinta Sean dengan raut wajah khawatir. Meski ia tak mengingat siapa itu Sarah, tapi hatinya selalu berdebar hanya dengan menyebut dan mendengar nama itu. Perawat ini akan membawa Anda ke ruang inap istri Anda. Saya tidak bisa menemani karena ada urusan penting. Oh, tidak apa-apa. Terima kasih banyak karena sudah mau menolong saya, Pak Hendra. Terima kasih banyak. Pak Hendra pun mengangguk lalu pergi meninggalkan Sean yang mulai mengikuti kemana perawat membawanya. Di luar rumah sakit, Pak Hendra langsung mengeluarkan ponselnya lalu menghubungi seseorang. Panggilan tersambung. Semua sudah beres bos, Sean sebentar lagi akan bertemu dengan Sarah. Baik bos. Kediaman Rehan dan Kinara. Malam harinya, Rehan duduk di tepi ranjang sembari menatap sang istri yang sudah tertidur.
Setelah selesai sholat isya, beberapa kali Rehan menyentuh dagu Kinara agar mulut wanita itu kembali tertutup. Kau sangat lelah ya hari ini, tidur pun sampai mengorok begini. Rehan tersenyum geli melihat tampang sang istri dengan mulut yang sedikit terbuka serta diiringi suara dengkuran yang sedikit keras. Bagaimana tidak lelah, wanita itu tak tidur seharian ini karena merasa pegal di kaki lalu kram di perut. Selera makan saja tiba-tiba hilang, jadinya kurang bertenaga. Ponsel Rehan bergetar. Laki-laki itu langsung meraih ponselnya dan menjauh dari sang istri untuk menerima panggilan dari Steve. Katakan, saya sudah bertemu dengan Sarah, Tuan. Semua terkendali sampai detik ini. Oke, untuk kondisi terkini Sarah terlihat lebih membaik setelah kedatangan Sean. Laki-laki itu juga sepertinya memang melupakan semua kejadian masa lalu. Untuk sekarang semuanya aman, Tuan. Baiklah, tetap awasi, jangan sampai mereka berbuat kacau lagi. Kalau sudah ada gelagat mencurigakan dari mereka, segera tindak dan buang mereka berdua ke negara lain. Baik, Tuan. Panggilan berakhir, Rehan menghela nafas panjang lalu menatap langit malam yang gelap namun terlihat cantik karena dihiasi oleh bintang-bintang. Kehidupannya sudah berjalan sangat jauh. Hidup di dunia terasa enak tapi juga sedikit sesak. Terkadang di saat Rehan sedang menyendiri seperti ini, ia akan berpikir mengenai kematian. Kalau dipikir-pikir, hidup itu hanya sementara. Ia mengumpulkan uang dan juga mencari kebahagiaan. Padahal letak kebahagiaan itu ada di kematian itu sendiri, karena dunia tempat berlelah-lelah. Walau terkadang dada Rehan terasa nyeri saat mengingat kematian, di saat ia belum mengumpulkan bekal untuk menghadap Sang Pencipta dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Rehan menjadi takut untuk menghadapi kematian karena jujur, ia masih bisa dikatakan sebagai manusia pencinta dunia. Setelah merenung beberapa menit, Rehan pun kembali masuk ke kamar lalu menutup jendela dan menarik gorden. Ia berjalan ke tempat tidur lalu duduk di tepi ranjang dan memperhatikan istrinya yang tidur pulas. Walau nanti tengah malam akan merengek karena sakit atau tak nyaman, setelah kau melahirkan dan sehat, aku akan meresmikan pernikahan kita. Aku ingin orang-orang mengenalmu sebagai istriku, ucap Rehan pelan sembari mengelus lembut pipi Kinara. Cantiknya Rehan, mimpi indah ya sayang, I love you. Pukul 2 pagi, Rehan yang sudah tertidur pulas tampak menggeliat saat wajahnya disentuh seseorang yang tak lain adalah Kinara. Laki-laki itu langsung membuka matanya dan menatap sang istri yang sudah duduk dan juga menatap ke arahnya. Kenapa sayang? Tanya Rehan dengan suara serak khas orang mengantuk. Aku lapar, jawab Kinara pelan. Memang wajar ibu hamil itu lapar karena malam tadi ia kurang makan. Aku ambilkan makanan ya, ucap Rehan bangun dari baringnya. Ikut, pinta Kinara menarik baju suaminya itu. Jangan, tunggu di sini saja, oke? Kinara langsung menggeleng karena memang ingin ikut kemanapun suaminya pergi. Atut, ucap Kinara, maksudnya itu takut. Hanya saat berbicara wanita itu sesekali dibuat-buat. Ya sudah, ayo. Mau tak mau Rehan harus mengalah meski ia harus sedikit keberatan membawa istrinya berjalan dalam keadaan lemah seperti itu. Mau makan nasi hangat pakai telur dadar terus dikasih sambal sama lalapan, request Kinara saat mereka baru saja keluar dari kamar. Siap Bu Bos. Sesampainya di dapur, Rehan langsung memanaskan kembali nasi lalu mengambil bahan-bahan untuk membuat telur dadar dan sambal kesukaan istrinya. Sesekali Rehan memperhatikan Kinara yang duduk sembari memperhatikannya juga. Minumnya air bening saja atau ada request? Tanya Rehan sembari mengiris bawang dan cabai. Air mineral saja, jawab Kinara yang sesekali menguap karena mengantuk tapi dikalahkan oleh rasa lapar. Beberapa menit kemudian,
Masakan sudah jadi dan sudah terhidang di hadapan Kinara. Wanita itu dengan semangat langsung menyantap makanan buatan sang suami, sembari sesekali melirik Rehan yang menopang kepala di atas meja. "Enak?" tanya Rehan dengan suara berat, khas orang mengantuk. Apalagi masih panas." Rehan pun tersenyum tipis lalu melipat tangannya di atas meja dan menyenderkan kepalanya di lipatan tangan itu. Matanya terus memandangi Kinara yang makan dengan lahap, namun penglihatannya perlahan mengabur. Setelah Kinara selesai makan, wanita itu langsung meletakkan piring kotor ke wastafel dan kembali duduk di samping sang suami yang sudah tertidur. "Belakangan ini kau terlihat sangat lelah dan mudah sekali tertidur. Aku minta maaf karena sudah membuatmu kesusahan," ucap Kinara pelan, sembari mengelus lembut kepala Rehan. "Kau memang suami terbaik di dunia ini bagiku. Selamanya kau selalu menjadi yang terbaik. Terima kasih karena sudah mau menerimaku dengan segala kekuranganku. Terima kasih sayang. Semoga Allah mempertemukan kita nanti di jannahnya. Amin." Flashback on rumah sakit. Sean berjalan mengikuti perawat yang membimbingnya ke kamar Sarah. Laki-laki itu tampak tak sabaran ingin segera sampai. "Silahkan Tuan, istri Anda ada di dalam bersama beberapa perawat dan mungkin sekarang sedang makan," ucap perawat itu membukakan pintu ruang inap pada Sean. Laki-laki itu pun mengangguk lalu mengintip ke ruang inap. Terlihat seorang wanita yang sudah berdandan cantik sedang dibujuk untuk makan. Sean pun dengan perlahan masuk ke ruang inap itu, membuat orang yang ada di sana langsung menoleh ke arahnya. "Ian!" teriak Sarah langsung turun dari ranjangnya, menarik infusnya lalu berlari ke arah sang suami. Akhirnya kau datang juga. Aku sudah menunggu lama di sini," ucap Sarah bahagia. Wanita itu berjinjit lalu mencium pipi Sean yang masih diam mematu. "Bagaimana bisa?" gumam para perawat, merasa bingung karena yang mereka tahu Sean alias Ian itu sudah meninggal. Mereka bilang, "Kau sudah meninggal," tapi aku tidak percaya karena belum melihat mayatmu secara langsung. "Ternyata benar, kau memang masih hidup. Aku senang sayang." Sarah masih memeluk Sean dengan erat sembari sesekali mendongakkan kepalanya. "Kenapa diam? Apa kau marah padaku?" tanya Sarah melepaskan pelukannya, menatap sendu suaminya yang menghilang beberapa bulan. "Tidak, aku tidak marah. Aku Sean bahkan tak tahu harus mulai dari mana bicaranya. Ia benar-benar gugup dan juga bingung. Para perawat yang menyadari adanya kecanggungan pun langsung sadar diri dan keluar dari ruang inap. "Mamamu bilang kau sudah meninggal. Aku sampai gila mendengar itu. Sekarang saja aku mungkin masih gila dan sedang waras di menit ini. Tidak tahu ke depannya." Sarah kembali memeluk Sean yang kini sudah membalas pelukannya juga. "Setelah kepergian anak kita, aku merasa duniaku sangat hancur, apalagi mendengar kabar kalau kau pergi selamanya. Di saat itu aku rasanya ingin segera menyusul, tapi para perawat terus saja menghiburku dan mengatakan kalau kau masih hidup agar aku tetap hidup. Aku senang karena perkataan mereka benar. Aku senang." Yang tadinya ceria dan bahagia, kini Sarah sudah mulai menumpahkan rasa sedihnya. Wanita itu menangis pilu di pelukan sang suami yang sudah sangat dirindukan. "Aku juga senang karena bisa bertemu denganmu," ucap Sean pelan, sembari mengelus lembut punggung Sarah. Tak terasa air matanya pun ikut menetes. Ayo ceritakan semuanya. Kenapa kau pergi jauh sayang? Apa kau ada pekerjaan atau keluargamu menahanmu? Tanya Sarah membawa Sean untuk duduk di ranjang. Sean pun meletakkan kopernya di pinggir lalu berjalan ke arah ranjang dan duduk di tepi ranjang. Setelah membantu meletakkan infus ke tempat semula. "Aku kecelakaan," ucap Sean membuat mata Sarah langsung melotot. "Jatuh, dipukul, ditabrak, atau diculik?" tanya Sarah panik. "Sayang, jangan panik, aku tidak apa-apa. Hanya saja ingatanku hilang. Itulah kenapa aku tak menemuimu," ucap
ucap Sean mengelus lembut pipi Sarah yang terlihat kurus. Jadi kau tak mengingatku? Tanya Sarah dengan raut wajah sedih. Tidak, tapi aku sekarang sudah tahu kalau aku punya istri dan itu adalah kau. Kita juga punya anak kan? Raut wajah Sarah semakin sedih. Kini kedua mata wanita itu sudah kembali berair. Kenapa menangis? Apa terjadi sesuatu? Tanya Sean. Laki-laki itu kelihatannya tak menyimak ucapan Sarah sebelumnya yang mengatakan kalau anak mereka sudah meninggal. Sayang, jangan menangis. Anak kita sudah meninggal sebelum lahir ke dunia. Aku terjatuh di mall dan keguguran. Tangis Sarah berhasil membuat Sean tertegun. Hatinya terasa sakit mendengar ucapan sang istri yang benar-benar pahit. Aku tak bisa menjaga anak kita. Aku bukanlah istrinya. Anak kita bisa kita dapatkan lagi kalau rezeki yang terpenting adalah nyawamu. Melihat kau sudah pulih seperti ini saja, aku sangat bahagia. Meski aku tak bisa mengingat kenangan kita di masa lalu, tapi aku takut kalau aku tak bisa punya anak lagi. Liris Sarah pilu. Tidak apa-apa, kita masih bisa adopsi. Kalau tak mau adopsi, kita hanya perlu hidup berdua saja. Itu bukanlah suatu masalah yang besar untukku. Saya langsung menghapus air mata Sarah, lalu mencium pipi beberapa kali. Aku akan tetap mencintaimu, ada atau tidaknya anak dalam pernikahan kita. Flashback of keesokan harinya, kediaman Rehan dan Kinara. Pagi-pagi sekali, Kinara sudah mengeluh kram di perutnya. Hal itu membuat seisi rumah panik dan menyarankan membawa Kinara langsung ke rumah sakit. Dengan persiapan apa adanya, Rehan pun membawa Kinara ke rumah sakit untuk menjalankan perawatan sebelum melahirkan. Atau bisa jadi hari ini Kinara melahirkan, pikir Rehan. Laki-laki itu benar-benar panik sekarang. Bahkan satu botol air mineral habis diminum olehnya, saking gugupnya. Sakit sayang? Tanya Rehan dengan tangan yang gemetar memegang perut Kinara. Kinara tampak meringis, wajahnya tampak pucat menahan sakit yang sengaja dipendam agar sang suami tidak terlalu panik. Istighfar sayang, sholawat. Rehan membantu sebisa mungkin dengan mengelus-elus perut Kinara, mengelus pinggang wanita itu juga, dan sesekali memijit kepala Kinara. Beberapa menit kemudian, mobil pun sudah tiba di rumah sakit dengan persiapan besar-besaran menyambut kedatangan pemilik rumah sakit. Perawat serta dokter langsung membantu membawa Kinara ke ruang pemeriksaan. Bagaimana ini ya Allah, tolong istri hamba. Rehan benar-benar panik sekarang karena sang istri tak kunjung membuka suara dan hanya meringis saja. Tolong izinkan kami memeriksa istri Anda dulu Tuan. Rehan pun langsung tersadar dari kepanikannya, lalu sedikit menjauh dari istrinya dan membiarkan dokter wanita memeriksa Kinara. Apa istriku ingin melahirkan? Tanya Rehan. Belum Tuan, masih bukaan satu. Hah? Apa itu? Sayang, panggil Kinara membuat Rehan langsung berjalan mendekati istrinya itu. Iya sayang, ada apa? Apa perutmu sakit? Apa anak kita menendang kuat? Dia mau keluar ya? Bagaimana sakitnya? Pertanyaanmu membuat kepalaku pusing. Setelah Kinara cemberut, Rehan pun langsung menyentil bibirnya sendiri karena banyak bicara. Apa aku akan menginap di rumah sakit? Tanya Kinara. Lebih baik seperti itu Nona, jarak persalinan Anda sudah sangat dekat, usul Bu Dokter. Iya, mungkin besok pagi atau nanti malam kau sudah melahirkan, sambung Rehan. Asal bicara saja karena ia sendiri tak tahu kapan bukaan selanjutnya. Kinara pun mengangguk menyetujui. Kram di perutnya juga sudah perlahan menghilang. Kata dokter itu hanyalah kontraksi palsu saja, jadi hilang timbul. Kinara pun dibawa ke ruang inap khusus keluarga Wijaya. Sesampainya di ruang inap, Rehan langsung duduk di tepi ranjang sembari menatap wajah pucat istrinya. Operasi saja ya, ucap Rehan pelan. Kinara langsung menggeleng. Ia sangat ingin melahirkan secara normal. Jika nanti ia memang tak bisa, ia rela melahirkan dengan operasi. Aku kuat, ucap Kinara tersenyum hangat.
Tapi aku tidak, sahut Rehan dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Hal itu sontak membuat Kinara tertegun. Sayang, melihatmu kesakitan seperti tadi saja aku takut. Lirik Rehan memeluk Kinara, menyandarkan kepalanya di dada sang istri. Apalagi melihatmu harus melahirkan normal, aku bisa pingsan nanti.